Menteri Perdagangan menyatakan pengawasan terhadap minyak goreng rakyat atau minyak kita di lapangan, khususnya di pasar tradisional, akan lebih diperketat. Pengawasan distribusi juga disebut akan ditingkatkan untuk menjaga ketersediaan pasokan. Kita pastikan, makanya teman-teman itu melakukan pengecekan itu tidak hanya ke rebaggingnya saja ya, tetapi juga ke pasar-pasar rakyat kita lakukan. Ya, jadi kalau ada ya kita temukan ya berarti itu memang melanggar aturan, harus ditarik. Jadi kita ya tim pengawas Satgas Pangan dan Polri setiap hari bergerak apakah itu di pasar rakyat maupun di rebagging yang ada. Pemerintah bersama aparat gencar melaksanakan inspeksi mendadak untuk mengusut kecurangan minyak kita. Memangnya bagaimana pengawasan pemerintah selama ini terhadap sistem penjualan minyak kita? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid dan Sekjen DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Renaldi Sari Jowan. Selamat malam Bang Nurdin, Mas Rey. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke, Bang Nurdin dulu ya, karena Mas Renaldinya sinyalnya hilang. Bang Nurdin, setelah viral minyak kita dicurangi isinya, baru kita lihat sekarang banyak sidak yang dilakukan. Selama ini Komisi 6 mempertanyakan tidak di mana pengawasan dari pemerintah sehingga kecurangan ini bisa terjadi. Jadi memang Komisi 6 sesuai dengan fungsinya pada saat kita rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan, kita sudah memberi masukan dan menghimbau kepada Kementerian Perdagangan untuk memonitor dari hari ke hari agar menjelang dalam di bulan puasa dan Lebaran ini agar harga tidak melonjak naik, kemudian pabrikan serta para produsen tidak mempermainkan harga. Maka itu menjadi salah satu hal juga yang menjadi prioritas daripada pengawasan oleh Komisi 6 DPR ini. Nah, itu tentunya ini adalah perbuatan yang sangat menyakitkan bagi bangsa kita ya. Karena ini produsen ini adalah manusia yang tidak punya kepekaan sosial terhadap kepentingan masyarakat kita dan tidak punya kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Di tengah suasana masih kita memasuki bulan suci Ramadan, kemudian kebutuhan meningkat, kemudian dia menggunakan kesempatan itu untuk melakukan penipuan secara kasat mata sebetulnya oleh aparat, khususnya Satgas Pangan sudah harus mengambil tindakan tegas dan ini tidak boleh toleransi. Dan ini sebuah penipuan yang sangat transparan di depan mata kita semuanya, di depan para pejabat, di depan para pengusaha, di depan para konsumen, di depan para produsen. Oleh karena itu maka kita meminta dengan tegas kepada Satgas Pangan, kepada kepolisian, kepada Kementerian Perdagangan untuk betul-betul menegakkan aturan. Jangan aturan sedikit pun terhadap pelaku yang betul-betul tidak memiliki kepedulian sosial, tidak memiliki kepekaan sosial. Tapi benar ya Bang, salah satu faktor utama kenapa ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Menyadari. Bagaimana? Salah satu faktor utama kenapa ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan, itu benar ya Bang? Ya betul sekali. Oleh karena itu maka kita juga sekarang ini di DPR ini di Komisi yang sedang kita sudah ada panja tentang undang-undang revisi undang-undang perlindungan konsumen. So, badan perlindungan konsumen sekarang ini adalah ibaratkan prajurit punya senjata tapi tidak punya peluru sehingga tidak bisa menembak. Mereka tidak punya kewenangan, mereka punya fungsi tapi tidak punya kewenangan. Oleh karena itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang harusnya hadir untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dengan kepentingan konsumen itu kemudian tidak bisa dinyatakan. Ini karena BPKM sekarang ini punya fungsi tapi tidak punya kewenangan. Nah itulah kemudian kita ingin memperkuat dalam revisi undang-undang Badan Konsumen. Harusnya ini merupakan fungsi dan kewenangan daripada Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk melakukan monitor, mengawasi, kemudian segera bertindak ketika ada hal-hal yang dimana produsen merugikan konsumen. Karena sebetulnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen itu dihadirkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan produsen. Nah ini yang tidak terjadi. Kenapa? Karena BPK ini hadir negeri ini punya fungsi tapi tidak punya kewenangan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Oke, Mas Renaldi sudah bergabung ya? Siap, malam Mbak. Baik. Mas Rey, beberapa hari ini sidak demi sidak terus dilakukan. Pedagang cemas tidak sih dengan sidak-sidak yang dilakukan pemerintah, Satgas sampai kepolisian belakangan ini? Ya, sebelumnya izin Mbak Zil, ya kami menyebutnya ini seperti pemadam kebakaran sesungguhnya. Karena begitu terjadi gejolak, viral bahkan, ini baru ada sidak dan sebagainya. Nah kami justru di pedagang pasar, justru kami menimbulkan kecemasan. Cemasnya kenapa? Karena
hari ini kan menjadi momentumnya hari besar keagamaan dan momentumnya pedagang juga untuk Ya. menjual komoditas pangan termasuk minyak goreng gitu. Dan kami merasa dirugikan jelas bahwa yang pertama sejak 3 bulan yang lalu itu harga sudah di atas HET, itu yang pertama. Dan yang kedua kemudian kami menemukan ada beberapa termasuk di Kabupaten Kota Bandung ya, itu ada minyak kita yang dioplos dari curah gitu. Jelas ini udah berbeda plot pointnya, CP-nya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga mengenai takaran yang dikurangi. Saya kira sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kira-kira istilahnya Mbak Sylvia. Ya. Jadi pedagang Oke. juga udah amat dirugikan, harganya juga sudah tinggi. Jujur Mbak Sylvia, kami mendapati laporan gitu bahwa harga satu karton minyak kita saja itu sudah di atas HET. Sudah di kisaran Rp195.500 per kartonnya. Jadi udah disunat di takaran, disunat lagi juga di harga. Saya kira ini kalau laki-laki udah habis ini. Kalau udah 2 kali Ya. sunat Mbak Sylvia. Ya. Oke, tapi yang kami dengar juga, Mas Rey, informasinya meskipun minyak kita itu sudah viral, takarannya tidak sesuai, kemudian juga harganya di atas HET, katanya sebagian masyarakat masih membeli minyak kita karena bagaimanapun harganya lebih murah dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Apakah itu juga temuan Anda di lapangan? Halo Mas Rey. Halo. Ya Mbak Sylvia. Iya, tadi pertanyaan saya terakhir. Halo. Ya. Oke, saya ulangi ya, Mas Rey ya. Informasi yang kami dapatkan meskipun sudah viral, takarannya dikurangi, kemudian juga harga jualnya di atas HET, tapi sebagian masyarakat masih membeli minyak kita. Apakah itu juga yang Anda temukan di lapangan? Halo Mas Rey. Halo Mbak Sylvia. Halo. Ya, Mas Rey. Benarkah sekarang masyarakat sebagai masyarakat masih membeli minyak kita karena bagaimanapun harganya itu lebih murah dibandingkan dengan merek-merek lainnya? Ya sejak awal memang minyak kita ini menjadi primadona Mbak. Bagi Ya. pedagang juga bagi masyarakat kita. Karena harganya yang terjangkau yang pertama. Kedua tidak hanya pedagang pasar yang berjualan minyak kita. Kita juga punya tukang gorengan, warung rumahan yang memang biasa hari-hari mengkonsumsi minyak kita ini. Sehingga saat ini kalau harga sudah di atas HET ini akan cenderung berpotensi pedagang kita akan berjualan minyak-minyak kemasan sederhana yang lain gitu. Yang rata-rata harganya tidak jauh berbeda dengan minyak kita hari ini. Kalau minyak kita hari ini per liternya di kisaran 20.000, sementara ada minyak kemasan sederhana lain yang di angka 21, 22, 2.000, ini pasti akan berpindah gitu. Nah, karena kecemasan itulah yang terjadi di lapangan, akhirnya masyarakat kita bertanya kepada pedagang-pedagang kami gitu. Kenapa jual minyak kita yang banci gitu, istilah kasarnya Mbak, pasar. Ya. Oke, kembali ada gangguan, saya pindah lagi ya ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, kalau dari penjelasan Mas Renaldi tadi jelas bahwa pedagang kecil, masyarakat sebagai konsumen adalah pihak yang paling dirugikan. Siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab kepada mereka? Dari konversi Kemendak kita sudah mendengar bahwa konsumen berhak minta pengembalian uang atas pengurangan takaran minyak kita. Tapi mintanya ke siapa itu nggak jelas, Bang Nurdin. Boleh dibantu di sini dijawab, mungkin Komisi 6 lebih tahu harusnya mintanya ke siapa itu, Bang Nurdin? Ya harusnya Kementerian Perdagangan harus bertindak karena surat izin usaha perdagangan itu kepada Kementerian Perdagangan. Ya memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memang konsumen itu masyarakat berhak mendapatkan minta itu, tapi pada siapa mereka? Mereka punya hak tapi tidak berdaya untuk itu. Makanya berdaya adalah para regulator. Nah, regulatornya sini kan Kementerian Perdagangan dan penegak hukum. Tidak bisa itu hanya ada dua, Mabes Polri, kemudian Kementerian Perdagangan. Dan saya minta sebagai anggota DPR Komisi 6 ya, Kementerian Perdagangan sekarang harus bertindak tegas dengan soal ini. Karena ini tidak boleh kita biarkan. Ini menyangkut harkat martabat bangsa kita. Di mana kita harus memahami bahwa bangsa kita kan produsen sekaligus konsumen. Kita tidak perlu ekspor, tidak perlu impor. Sebetulnya mereka punya produksi itu laku karena kita produsen dan sekaligus konsumen. Nah, oleh karena itu Kementerian Perdagangan itu harus bertindak tegas ini. Ini segera cabut isu saja, kemudian yang sekarang itu disita kemudian sebarkan kepada rakyat. Biar rakyat yang sekarang ini
menikmati penipuan itu kemudian sedikit terhibur dengan bagikan mereka itu produk yang ada sekarang di pabrik-pabrik mereka itu. Ya sekarang jangan ditarik terperdara, kalau ditarik itu sama dengan menciptakan kelangkaan. Jadi yang ada sekarang ini jual murah itu ya. Sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka yang sangat tidak bermartabat. Itu yang harus dilakukan oleh negara. Ya negara harus melindungi konsumen. Memang dalam retorika, memang mereka punya hak, tapi siapa yang harus mengambil eksekusi? Mereka tidak mungkin datang ke pabrik. Mereka ke pabrik paling dicuekin, diusir dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu negara harus ada siapa? Negara ini Kementerian Perdagangan karena dia menyebabkan regulator. Daripada segala produk, segala perdagangan, regulator itu adalah Kementerian Perdagangan. Baik, oke. Terakhir, Mas Rey, kalau Kemendak bilang bahwa sebetulnya konsumen itu bisa meminta kompensasi atau ganti rugi ya atas kerugian mereka karena kekurangan takaran minyak. Mintanya itu ke siapa? Tadi kita dengar dari Bang Nurdin malah harusnya ke negara, yaitu ke Kemendak dalam hal ini. Tapi apakah dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia merasa cukup cukup lega dengan adanya statement tersebut? Karena yang kita dengarkan bahwa pedagang pun harus jual rugi minyak kita itu dan sekarang katanya bisa meminta ganti rugi. Ya kami jangan hanya diberikan angin surga aja Mbak. Kami hanya ingin berharap ada evaluasi dalam sistem informasi minyak goreng curah, yaitu Simirah. Di Simirah itu seharusnya diperbaiki, dievaluasi. Kalau pemerintah ingin rantai pasok kita semakin kecil, tidak panjang sampai hari ini, ya itu diperbaiki. Dari hulunya juga diperbaiki. Sehingga Kementerian Perdagangan juga tidak acap kali bertindak seperti Bang Nurdin yang tadi bilang gitu, ditarik gitu kan, peredarannya justru akan menimbulkan banyak kelangkaan. Nah kami juga lihat penarikan itu tidak terjadi gitu. Bahkan sampai hari ini masih ada yang pedagang kami yang mendapati minyak kita masih di bawah 1.000 mili. Nah ini menurut kami menjadi masalah. Jadi lebih baik fokusnya adalah perbaiki tata kelola pangan kita, tata niaganya. Jadi kalau di Simirah itu ada wilayahnya Kemenperin, kemudian ada Kementerian Perdagangan di dalamnya, tentu harus ada perbaikan di sektor pengelolaannya, distribusinya. Mbak, jangan salah Mbak Zilvia. Pendistribusian skema ini cukup panjang. Dari produsen ada D1, dari D1 ada D2, D3 dan seterusnya. Bahkan bisa akan terjadi D4 dan D5 dan seterusnya. Nah ini kami nggak inginkan. Jadi kalau memang mau pemerintah fokus agar rantai pasok kita semakin kecil, dari produsen langsung ke pasar, bagaimana caranya? Kami siap, Mbak Zilvia, jika memang dibutuhkan untuk bagaimana memetakan wilayah produksi yang ada di dalam negeri. Ya kami akan siap lakukan itu. Oke. Baik, kalau begitu Mas Renaldi terima kasih, Bang Nurdin juga terima kasih sudah bergabung dalam Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.